Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Itu ulang aja deh. Idza ra'aitani fin na'im lam taghib anni fi siwa. Kalau engkau bisa melihatku pada saat engkau sedang senang, sedang dapat kenikmatan, sedang dapat rezeki, engkau bisa melihatku, lam taghib anni fi siwa. Dalam kondisi apapun, sekalipun sedang dalam keadaan susah, engkau tetap bisa melihatku. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, engkau bisa melihatku. Dalam keadaan repot, tidak repot, dalam keadaan santai, dalam semua hal, ketika engkau bisa melihatku dalam keadaan engkau bahagia, maka engkau bisa melihatku dalam segala kondisi apapun. Senantiasa melihatku. Itu satu. Wa idza lam tarani fin na'im ghalaba 'alaika na'im. Kalau engkau tidak mampu melihat aku pada saat kamu sedang dapat rezeki, ghalaba 'alaika na'im, maka engkau akan tertutup oleh kenikmatan itu sendiri. Kalau engkau tidak bisa melihat aku ketika engkau dapat rezeki, maka rezekimu itu yang membuat kamu menjadi buta, tidak bisa melihatku. Dia tidak pernah merasakan sebagai pemberian Allah, tertutup oleh kenikmatan itu sendiri, sehingga dia tidak mampu melihat Allah yang memberi. Masih ada orang mengatakan ketika dapat rezeki, hadza min fadli rabbi, hampir sejarah. Melihat Allah dalam keadaan susah gampang. Yang paling sulit yaitu melihat Allah dalam keadaan, jadi lagi senang ya bersyukur, lagi susah bersyukur juga. Ya sabar mah gampang. Masih gampang sabar atau gampang syukur? Gampang sabar. Wong 100 diuji, 100 orang diuji. Bersabarlah, 80% lulus. Tapi orang 100 orang diuji, bersyukurlah, hanya 5% yang lulus. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur itu. Sedikit sekali kok. Wa qalilun, dan sedikit, min ibadiyah, di antara hambaku asyakur, yang selalu bersyukur itu sedikit sekali. Ibadun sedikit, wa qalilun, dan sedikit dari min ibadiyah, di antara hambaku. Hambanya Allah sedikit atau banyak? Sedikit. Seperti siapa hamba Allah? Seperti Syekh Sadwetullah, siapa lagi, Syekh Abdul Qadir Jilani, Zunun Al-Masri, Rabiul Adawiyah. Itu ibadah. Di antara ibadullah itu sedikit. Berarti sedikit, minoritas dari minoritas. Artinya sangat sedikit sekali. Kalau kita mah bukan ibadullah, ini mah kunyukullah semuanya. kunyukullah. Iya. Iya. Wa idza ghalaba 'alaika na'im ghalaba 'alaika kullu syai'. Kalau engkau tertutup mata hatimu ini itu dengan kesenangan itu, sampai tidak ingat kepadaku, ghalaba 'alaika kullu syai', maka semua apa saja bisa menutup dia. Wa idza ra'aitani fihi ghalaba, wa idza ra'aitani fihi ghalaba, wa idza
Ghalabtahu ghalabta kulla syai. Apabila engkau bisa melihat aku di dalam kesenangan dalam kesenangan, maka engkau bisa menguasai mata hatimu itu. Walan tarani fi na'imin aw bala'in hatta tarahu fi'li wahdi. Dan engkau tidak akan pernah bisa melihat aku, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Fi na'imin aw bala. Dalam senang kamu tidak akan pernah bisa melihat aku, dan dalam keadaan susah engkau pun tidak akan pernah bisa melihat aku, kecuali ketika engkau tarahu fi'li wahdi, ketika engkau melihat keduanya, melihat kesenangan dan kesengsaraanmu itu adalah karena perbuatan Allah sendiri. Yang membuat kamu kaya adalah Allah, dan yang membuat kamu miskin juga adalah Allah. Yang membuat kamu selamat adalah Allah, yang membuat kamu celaka adalah Allah. Yang membuat penyakit kamu adalah Allah, yang menyembuhkan kamu juga Allah. Oh, semua yang terjadi adalah min fi'lillah. Itu. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita tetap saja pada tatanan syariat kita berlakukan. Suka tidak suka, syariat tetap kita perlakukan. Katakan Nabi Khidir membunuh anak yang tidak berdosa. Kalau saya ada dan saya punya kewenangan, tangkap mangsa burung. Paham begini? Saya nggak ada urusan disuruh siapa. Yang penting kamu membunuh tanpa alasan. Itu syariat. Paham begini? Jadi saksi tejenar ataupun halal bunuh secara syariat tidak disalahkan. Kenapa kamu bocor mulut? Makanya di situ lebih baik kita bocor perut daripada bocor mulut. Kenapa sih salah ngomong? Resiko dong. Iya kan, seperti itu. Makanya di sini harus kita kalimat semacam ini tidak diperdagangkan di pasar umum. Ya. Nanti barangkali salah paham lagi nanti. Itu. Yang rugi nanti kita juga. Tetap kesan kita syariat, dan saya tetap akan mengatakan bahwa untuk menjadi orang benar, untuk menjadi kekasih Allah, tetap harus ada proses syariat dulu. Walan tarahu fi'li wahdi hatta la taro syai'an min ajli syai'. Dan engkau tidak akan pernah dapat melihatnya. Tidak akan pernah dapat melihat bahwa semua adalah perbuatan Allah. Hatta la taro syai'an min ajli syai'. Sampai saatnya nanti kamu sudah tidak lagi melihat sesuatu terjadi tidak dikarenakan ada sesuatu yang lain. Wa hatta tatakhallasa min wahmil asbab. Dari situ terus kamu melatih diri untuk tidak melihat apa-apa kecuali perbuatan Allah. Sampai kapan? Sampai engkau bisa memurnikan hati nuranimu dari fata morgana kausalita, dari tipuan-tipuan kausalita. Tuhan jangan diikat dengan kausalita, karena Tuhan adalah lam yusibkal baradu bifi'lid dashi. Kamu tidak akan merasakan dingin bifi'lid dashil baridi, karena disemprot air dingin. Kamu kedinginan karena terguyur air dingin.
bal bi fi'lillah. Yang menyebabkan engkau menjadi kedinginan bukan disemprot air dingin, karena Allah menghendaki kamu dingin. Bisa enggak disemprot air dingin kamu enggak dingin? Yaitulah Allah Maha Kuasa. Orang itu tidak akan terbakar oleh api, tapi yang menghanguskan kamu adalah Allah. Anak sing dibakar beli geseng siapa? Sekalipun itu jarang terjadi, tetapi akan berulang-ulang pada zaman yang berbeda-beda. Pada saat Allah membuktikan, setiap saat Allah akan membuktikan bahwa Allah bisa menghentikan hukum alam yang diberlakukan permanen untuk dihentikan sementara waktu. Sebagai bukti Allah lah yang menentukan segala-galanya. Ini keterjebakan semacam ini bukan orang awam. Minal ulama, minal masyayikh, para kiai, para mubalik juga terjebak dalam hal ini. Karena mereka terlalu asyik menggeluti syariat. Ya kan gitu. Tidak pernah melakukan introspeksi terhadap jati dirinya. Tidak pernah mempelajari ruhaniyat. Jadi hanya syariat saja. Tidak ada siapapun yang apa saja bisa kecuali Allah. Selain Allah semuanya terbatas. Nggak ada malaikat, nggak ada jin, nggak ada iblis. Kita juga terbatas. Kita dalam keadaan lemah. Yuridullah ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita semuanya lemah. Allah yang tak terhingga, Allah yang apa saja bisa. Kan gitu. Ya kan? Kan tidak disadari. Itu pelecehan kepada Tuhan kan. Ada hukumannya enggak nih? Kalau undang-undang pelecehan diterapkan dengan pemahaman yang luas seperti ini, manusia sedulnya manjing penjara kabeh kan. Iya, tak boleh. Untuk hal-hal yang sangat tersembunyi baru dipahaminya dengan kehalusan rasa kita yang tajam ini, yang sensitif ini, sehingga kemusyrikan itu disebut dengan asyirkul khafi. Kalau nyembah berhala mah syirkul jali, kemusyrikan yang gamblang. Kalau ini mah kemusyrikan yang tersembunyi. Iya, tanpa kita dibekali dengan sensitivitas yang tinggi, maka kita tidak sadar melakukan kemusyrikan. Yang paling tersembunyi sekali dan orang tidak paham sama sekali adalah ketika yang kau nobatkan sebagai Tuhanmu adalah hawa nafsumu sendiri. Afara'aita alladzi takhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak tahu banyak orang yang mengangkat hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Bukan berhala tapi nafsunya. Ana la abdu hatta unfil wujda bisiwaya. Aku tidak akan tampil. Aku tidak akan nampak, tidak akan kelihatan maksudnya. Hatta unfil wujda bisiwaya. Sampai aku meniadakan kerinduanmu terhadap apapun selain aku. Kamu sudah tidak pernah merindukan uang, tidak ingin uang, tidak cinta harta, tidak cinta istri, tidak setia kepada siapapun. Hilangkan semuanya, baru engkau bisa lihat. Kalau masih ada yang lain, nggak bakal. Makanya dalam kalimat tauhid sendiri itu
dinafikan dulu, la ilaha. La ilaha dulu, habis semuanya. Nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Itu nggak ada. Pokoknya Tuhan atas, Tuhan bawah, Tuhan langit, Tuhan semua tidak ada. Sudah kosong, baru illallah, kecuali Allah. Terbentuknya itu setelah dikosongkan dulu. Jadi keesaan itu harus dibersihkan dulu. Ini ibaratnya pernah saya ceritakan seperti andaikan saya ini adalah keahlian saya adalah interior decoration, supaya sesuai dengan pikiranku, Pak Rahmat, tolong ruangan ini dikosongkan dulu semuanya. Gambar-gambar, sound system, lampu, kosongkan semuanya. Nanti baru saya mendesain seperti apa. Itu baru saya bisa mendesain secara betul. Tapi ketika engkau tetap berkokoh, gambar ini jangan dipindah, lampu ini jangan diganti, ya cegawe dek pernah begitu. Angin mikir kita nih, apa enggak? Jadi kalau ingin murni imajinasi saya yang terbangun, kosongkan semuanya itu. Makanya la ilaha illallah. Itu salah satu makna la ilaha illallah. Salah satunya gitu. Kalau makna la ilaha illallah mau dikupas seluruhnya, kan kita pernah ngaji, pernah saya menguraikan la ilaha illallah 4 tahun baru khatam. La ilaha pirang tahun? 4 tahun. Itu baru salah satunya aja tuh. Itu. Mungkin di sini ada belum ada yang pernah ikut ya dulu ya ngaji. Sekolah kuno kari-karian gampang. Karena itu sangat ini, artinya sangat teknis sekali ya, karena ada nahwunya, sorofnya, balaghahnya segala macam. Ada psikolinguistiknya, ada retorikanya. Wala unfil wujda bisiwaya, dan aku tidak akan menafikan, meniadakan kerinduan kepada selainku, hatta usida an la hukma lahu, ya, sampai kapan? Sampai aku bisa mempersaksikan bahwa tidak punya kekuasaan apapun selain aku, tidak bisa mengambil keputusan apapun. Wala ushidu alla hukma lahu hatta arfa minka ma yata'allaqu bihi. Dan aku tidak akan mempersaksikan bahwa selain aku tidak punya keputusan, tidak punya kekuasaan, sampai nanti ketika aku mengangkat dari dalam dirimu, ku bersihkan semuanya, ma yata'allaqu bihi, apapun yang berhubungan dengan selain aku, putuskan hubungannya semuanya, selesai. Yang ada hanya yang di sini dan yang di sana. Selain itu nothing. Bisa beli, ya belajar peding. Iya. Sekalipun orang belajar sama, belum tentu dua-duanya nyampe. Belum tentu dua-duanya tidak nyampe. Bisa ada yang nyampe, yang tidak. Dan waktunya kapan tidak bisa ditentukan. Allah yang menentukan.